Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Selamat bergabung di acara One Senior KPP PMA 1 yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pengembalian pendahuluan part 2. Pada episode live IG sebelumnya kita telah membahas secara umum ya, overview dari PMK 39 yaitu pengembalian pendahuluan yang kami istilahkan di sini part 1. Sekarang kita part 2. Tentang apakah itu? Nah, nanti kita lihat tentang apanya. Kita sabar dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi, biasa dipanggil Cibob, fungsional penyuluh ahli muda. Di sebelah saya Bapak Puja Caem. Aduh, jangan Bapak dong, Bang. Bapak, Abang. Mas aja. Mas Puja Caem. Dan sebelahnya lagi Pak Gus Ab. Pak Gus Ab mau dipanggil apa? Abang, AA? Pak aja. Pak aja. Takut ketahuan di rumah dia kawan. Ya udah, kita sapa dulu ya. Gimana kabarnya Pak Gus Ab? Baik, Bang Sibob atau Bang Bento ya. Bento. Om Bento. Sehat. Bento. Sehat. 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 Alhamdulillah. Gimana Mas Puja? Alhamdulillah baik Bang Cibob. Tapi agak enak ini kita ganti posisi kayak gini ya. Iya. Biasanya saya jadi MC Bang Cibob yang di sini. Iya. Supaya sehat kayaknya kasih pantun dulu nih ya. Oh ya, mantap. Boleh. Ini ya. Keren ini, Mas. Jalan-jalan ke Kalibata. Cakep. Tidak lupa membeli sekoteng. Kalau kita semua pakai kacamata, Nah, ya. kita semua tetap ganteng. Iya. Memang itu ya Bang ya? Iya. Kita ini tim ganteng. Tim Bang. ganteng. Ya. Kita motonya itu sekali ganteng tetap ganteng. Hidup ganteng. Ini ganteng selamanya. Ayo, Ayo. lanjut Bang. Ya, ayo lanjut. Ya, pada acara sebelumnya kita telah seperti yang saya ulas sedikit tadi, kita udah membahas mengenai pengembalian pendahuluan part 1 ya. Oh, iya. Nah, sekarang kita yang dibawakan oleh tim kemarin Pak Ali dan Bang Hilmi. Ya. Sekarang part 2. Nah, kita mulai aja ya masuk materi ya. Ya. Siapa nih yang saya tanya duluan, Pak Gusap atau Mas Pak Gusap dulu lah ya yang Siap. sebagai menghargai yang lebih tua. Iya. Oke Pak Gusap, pertanyaannya bisa dibantu menjelaskan secara singkat mengenai WP apa aja yang berhak mengajukan pengembalian pendahuluan ini? Oh gitu ya, Ya. Bang Sibob. Para kawan pajak, selamat siang kawan pajak, sehat-sehat ya. Jadi di part 2 ini mengenai pengembalian pendahuluan ya, Oke. ya. Pengembalian pendahuluan kita patut ingat kawan pajak. Jadi di pengembalian pendahuluan ini sebenarnya adalah aturan tambahan di dalam mekanisme yang sering kita dengar mengenai restitusi ya, restitusi baik itu PPH maupun PPN. Jadi ini jadi semacam aturan tambahan dalam mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke. Kelebihan pembayaran pajak sering kita istilahkan dengan restitusi ya. Ya, ini aturan tambahan. Tapi bedanya ini adalah penelitian. Nah, penelitian ya. Jadi kuncinya ini adalah penelitian. Ya. Bukan pemeriksaan. Kawan pajak, bukan pemeriksaan. Kalau penelitian berarti kan sifatnya lebih simpel, lebih mudah dan sebagainya. Lebih ya. cepat lah ya. Nah, lebih cepat, Harusnya. lebih cepat intinya lebih cepat. Kemudian yang dapat mengajukan pengembalian setiap bulan, ini setiap bulan ya, karena pengembalian pendahuluan itu dilakukan setiap bulan. Jadi wajib pajak, kawan pajak bisa mengajukan pengembalian pendahuluan setiap bulan. Tapi atas apa? Paling banyak sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Atas apa? Atas kelebihan pajak masukan. Nah, atas pajak masukan ya. Jadi kalau pengembalian pendahuluan itu artinya pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, sehingga ada pengembalian pendahuluan. Sehingga syaratnya apa? Sehingga ada kelebihan pembayaran yang bisa dimintakan pengembalian pendahuluan. Ya. Jadi, tapi ini enggak semua wajib pajak nih, ya. Bang Sibob, enggak semua wajib pajak kawan pajak. Jadi ada beberapa wajib pajak yang boleh mengajukan pengembalian pendahuluan ini. Satu adalah PKP yang melakukan ekspor, ekspor. Artinya ada arus barang keluar ya, ekspor. Okay. Nah,
Kemudian yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut. Oke, Kepada pemungut ya. Jadi ekspor, pemungut. Dan Kemudian yang ketiga, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. tidak Jadi dipungut. PPN-nya tidak dipungut. Kawasan berikat ya. Ya, salah satunya di kawasan berikat. Itu kan PPN-nya tidak dipungut. Nah, jadi dalam satu masa atau dalam 1 bulan, istilahnya dalam 1 bulan itu harus ada salah satu dari 3 tadi wajib pajak tadi. Dia bisa ekspor, dia pengusaha, dia eksportir, pengusaha eksportir, dia kepada pemungut, BKP atau JKP kepada pemungut. Kemudian yang ketiga BKP atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut. Jadi memenuhi salah satu itu dari 3 tadi itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan gitu. Kalau tidak memenuhi salah satu ini, ya nggak bisa pengembalian pendahuluan. Nah, dia bisa nanti di akhir tahun aja, Akhir tahun biasanya di aja. Desember lah, di Desember itu. Kalau di luar yang 3 ini gitu loh. Itu Haji Bob. Oke, begitu ya Pak Gusab. Ya. Berarti secara umum nih kalau aku resum ulang, pengembalian itu dilakukan sebulan sekali Sebulan sekali ya. atas kelebihan pembayaran pajak dan harus memenuhi 1 dari 3 syarat itu Iya, ya. harus ada 3 itu. Ada ekspor, pemungut atau tidak dipungut. tidak dipungut. Jadi nggak harus ganteng ya, Oh iya, nggak harus kumisan juga. Ya harus. Iya, Nggak harus. Berat, kita nggak ada yang pakai kumis. Iya. Ya, susah pelihara kumis susah. Oke, lanjut ke Mas Puja. Kalau bicara latar belakang, kenapa sih kok kriteria WP tadi atas kelebihan PM-nya bisa dimintakan tiap bulan? Bisa dijelaskan Mas Puja alasannya? Jadi gini, Jadi ini saya nanya kawan pajak biar dia nggak diem aja kayak kucing kekenyangan katanya. Kucing kekenyangan itu kan diem aja dia diem ngeliatin. hampir tidur dari Pak jelasin, saya mau tidur. Iya, makanya ditanya biar nggak magabut. Jadi gini, Ya, silakan Mas Puja. namanya Pak Mus tadi sedikit ya, bahwa pengembalian pendahuluan ini adalah fasilitas, Bang. Oh, Oke, Fasilitas fasilitas. yang diberikan pemerintah untuk memberikan Fresh Membantu money percepatan. kali ya? fresh money, Fresh money ya, menjaga fresh money. kestabilan ekonomi lah. Oh bahasa iya, gitu. betul. Tapi sekali lagi, harus ada kriteria tadi, ada ekspor, ekspor. ada dipungut oleh pemungut atau Ya, tidak tidak dipungut. dipungut. Karena apa sih? Teman-teman kita wajib pajak yang ekspor dipungut oleh pemungut sama tidak dipungut tadi, duitnya udah dimasukin dulu ke negara. Oh, Kalau gitu. mereka menunggu di akhir tahun pajak, pasti masalah cash flow kan, Pak? Iya. Nah, untuk menstimulan agar ekonomi ini menggeliat terus lah seperti itu. Jadi latar belakang itu, Bang. Kenapa bisa diambil tiap bulan? Makanya kalau dia nggak ada 3 tadi, nggak ada ekspor dipungut sama tidak dipungut, nggak bisa. Karena apa? Dia otomatis penjualan lokal dia. Ya. Nah, penjualan lokal kan duitnya langsung balik dia kan. Iya, seharusnya Kayak begitu. gitu. Asas Ini kan- keadilan juga lah ya. Gitu. Karena transaksi dia udah nyetorin duluan, masa nggak boleh diminta Dia duluan? diminta duluan. Iya. Makanya dipermudah oleh pemerintah. Pemerintah terbitlah PMK 39 ini yang disempurnakan dengan PMK 209. Gitu Oh, Bang iya. Bob, kira-kira. Jadi pajak yang bisa dikembalikan tadi itu pajak masukan. Kelebihan pajak masukan itu kapan sih sebenarnya? Kan itu sebenarnya kan waktu kita beli ya. Waktu wajib pajak. Barang. Untuk menjadikan barang Kulaan. jadi. Dia Beli bahan beli baku. bahan bakunya, dia kan kena pajak nih. Nah, saat jual nyata PM dan PK-nya gedean PM-nya, Pak. Nah, Jadi selisihnya diselisihin gitu. Wah. Waktu beli sama waktu jual ya. jualnya. Itu yang bisa diminta melalui pengembalian pendahuluan itu tadi. Gitu Bang Jo, kira-kira. Oh, selain itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Ini itu yang terkadang pernah sih case di KPP sini karena saya juga yang salah satu yang mengerjakan permohonan wajib pajak ini, dia tidak ada transaksi tadi, tapi minta pendahuluan. Nah, kami mohon agar jangan gitu loh. Meskipun PMK ini terbit, namun ada bintang-bintangnya lah. Harus memenuhi ekspor, dipungut oleh pemungut atau tidak dipungut. Syarat utama. Syarat utama. Itu harus ada salah satu itu. Nggak harus kumisan atau ganteng tadi. Nggak harus. Nggak harus. Tapi yang 3 itu salah satunya. Salah satunya, tulisan lagi. Oh begitu ya, Mas Puja. gitu Bang. Kenapa atas kelebihan PM tadi bisa dimintakan tiap bulan? Tiap bulan doang kan ya, nggak bisa tiap minggu?
tiap hari apalagi. Apalagi tiap hari nggak bisa. Itu minta uang sakunya anak-anak abang ke abang. Itu tiap Jadi hari. demikian ya kawan pajak, ingat ya, sebulan sekali dan memenuhi syarat. Nah, Oke, lanjut ke Pak Agus. Bagaimana cara wajib pajak agar bisa melakukan permintaan pengembalian pendahuluan setiap bulan? oh, Pak Agus, teknisnya ya. ini, Oke, ya, teknisnya teknis ya. pelaksanaan permintaannya, pertanyaannya. Kalau oke. aku lihat ini ya dari pertanyaan yang kami dapat melalui ini media kami ya, kawan Ya. pajak. Oke, ya, monggo begini. Pak Agus. Ya, gini Bang Sibob. Begini kan pajak ya. Jadi wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Tentu saja mengajukan dulu. Nggak bisa kalau kita Fiskes itu langsung memberikan, enggak. Harus ada permohonan dulu, mengajukan permohonan. Lewat apa? Apalagi ujuk-ujuk masuk rekening ya. Itu kan aneh sekali ya. Jadi wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tadi lewat mengisi kolom SPT-nya ya, di SPT-nya, SPT masanya ya kan pajak. Nah, dituangkan di SPT masa dengan mengisi kolom, mencontreng, biasanya mencontreng ya, mencontreng memilih pengembalian pendahuluan pada SPT masanya. Nah, kalau kita bicara SPT masa berarti SPT PPN ya. Ya. Nah, SPT PPN kan pajak memilih atau mencontreng pengembalian pendahuluan di situ. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di depan kan pajak, jadi tugas KPP dalam hal ini adalah melakukan penelitian. Nah, karena dilakukan penelitian kan cepat ini, secara cepat, jadi hanya dilakukan penelitian, tidak dilakukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu dilakukan secara jangka waktunya ada 12 bulan, kalau penelitian lebih cepat lagi ya. Artinya enggak masuk ke materi ya, Tidak, formalnya materi aja. formalnya ya. aja. Formalnya Jadi aja. penelitian formal. Setelah penelitian formal itu diteliti apa nanti? Nanti akan diteliti penulisannya, penghitungannya, nulisnya benar enggak, penghitungannya plus tambah-tambahnya udah benar belum? 1 tambah 1 2 benar enggak? Misalnya 2 tambah 2 sebenarnya enggak 4 gitu. Kalau salah ya berarti Kalau salah nggak benar, enggak benar, berarti kan gitu. Minta maaf. Biasanya sih kita kalau salah minta maaf. Ya, nanti diteliti itu ya kan, diteliti cara penulisan, penghitungan pajaknya, kemudian diteliti juga bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang dikreditkan. Ya. Kemudian yang Berarti kalau ketiga, pemalsuan nggak bisa lah ya. nggak bisa kalau asal Merekayasa bukti atau asal ini. bukti Pasti nggak lolos. Misalnya apalagi masukin bukti rekening listrik ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang dikreditkan. Kemudian yang ketiga itu pajak masukan yang dikreditkan atau dibayarkan sendiri. Jadi memang benar-benar ada pajak masukannya. Nah, ada pajak masukannya. Kalau pajak masukan tercermin di faktur, berarti kan ya faktur pajak kan begitu. Nanti diteliti oleh KPP di KPP, kemudian kalau dia tidak memenuhi syarat nanti akan diberitahukan wajib pajak bahwa ini permohonannya ditolak, gitu, ditolak dengan alasan-alasan. dengan ada alasannya nanti ya. Jadi kan pajak tenang saja, ngajuin permohonan tadi, nyontreng SPT masa, diproses, diteliti dan sebagainya. Nanti dari hasil penelitian nanti keluar hasil apakah ditolak atau diterima. Kalau diterima akan diterbitkan namanya SKP PKP, nah, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, panjang jadi juga itu, ya. Iya. SKP PKP ini bukan nama partai politik ya, SKP PKP. Nah, Bukan partai politik, Bang. Bukan, yakin ya? Bukan. Tuh, ya. Oh gitu ya. Jadi secara umum kriteria sama. Sama, cuman, kriterianya sama. Kita melakukan Penelitian. Nah, yang sifatnya cuman formal, bukan penelitian masuk formal, material. bukan material. Dengan harapan bisa lebih cepat, bisa lebih cepat melayani wajib pajak. dan pengembaliannya bisa lebih cepat. Lebih cepat. Dan wajib pajak bisa langsung ketika diproses dengan cepat, itu wajib pajak kan bisa langsung menerima hasilnya. Fresh money tadi. SKP PKP yang nantinya akhirnya kan arahnya kan ke fresh money, membantu likuiditas wajib pajak untuk kembali berproduksi begitu. Oke, lanjut. Ini lebih teknis lagi nih, Mas. Ke Mas Puja ya jatahnya ya. Siap, Bang. Ini kita dapat dari WA tadi ya pertanyaannya. Gini pertanyaannya.
Kalau teknis pengisian di SPT masa PPN-nya gimana itu, Mas Puja? Monggo diterangkan. Kalau salah harus dihajar nih katanya. Aduh, ampun bos. Jadi gini. Ngeri juga ini. Kita tadi kalau WP tadi sudah memenuhi kriteria tadi, ya, ada ekspor, Ya. ada dipungut oleh pemungut, Pungut, atau ada tidak PPN-nya, dipungut. ya. Nah, itu kita bisa sebut memenuhi 9 ayat 4B. 9 ayat 4B. Undang-Undang PPN. Oh, PPN ya. PPN. Nah, kemudian dia ngisi PK, ngisi PM, gidean PM. PK itu pajak keluaran. PM pajak masukan. Pajak masukan. Ternyata gidean PM. Oh, Tadi pajak ada masukan. restitusi kan. Ya. Nah, di restitusi tadi, nah di bawahnya kan ntar setelah restitusi dia nyontrengnya ke PKP pasal 9 ayat 4B. Karena apa? Di atas tadi dia ada transaksi ekspor atau tidak dipungut atau dipungut oleh pemungut PPN. Nah, kemudian di bawahnya dia pilih, jangan pilih kompensasi. Kalau memang ingin dikembalikan secara pengalihan pendahuluan, Pilihnya? dia pilih restitusi. Jadi tentang 3.2. Ya. Pilih restitusi. Nah, kemudian di bawahnya restitusi untuk PKP apa nih? Nah, kita tahu bahwa pengambilan pendahuluan itu dibagi menjadi 3. Tiga ya. WP kriteria tertentu yaitu 17C, C ya. WP persyaratan Syaratan. tertentu 17D, ya. dan WP resiko rendah 9 ayat 4C. Ya. Nah, monggo silakan wajib pajak. Kalau wajib pajak ini dia punya SK resiko rendah, berarti yang dicentrang pasal 9 ayat 4C. 4C. Nah, pengalaman pendahuluan. Kalau dia punya SK kriteria tertentu atau WP patuh, dia centrang pasal 17C. Nah, yang satu ini dia nilai restitusi di bawah 5 miliar, dia bisa mencentrang pasal 17D yang terlalu pengembalian pendahuluan. Jangan lupa ini yang sering banget WP itu salah. Oh. Tunggu. Jadi artinya harus benar memilih ya? Iya. Oh iya itu harus. Saat tadi salah mencentrangnya, taruhlah dia tuh pinginnya 17D nih gitu. 17D. Dia nggak punya SK tapi dia di bawah 5 miliar dan dia ada kegiatan ekspor misalnya. Iya. Gitu. Kamu Bisa. nggak salah nyentrang Centrangnya 17C patuh. Dia akan diproses seperti ditolak. itu. Ditolak pasti. Kalau ditolak biasanya nggak diterima ya. Nggak diterima, ditolak itu biasanya maaf aku sudah ada yang lain. Seperti itu. Kalau Beda WP ini. patuh, Iya, WP patuh ada SK-nya ya, SK-nya. ada SK-nya kawan baca. Selain 17D Pak, Ya. itu ada SK 17C dan 94C itu ada SK-nya. ada Jadi- penunjukan. Oh, jadi ada surat keputusan penunjukan ya. Nah, itu kawan untuk baca. 17C-nya maksimal pengajuannya di 10 Januari Pak Gus. 10 Januari. Ini sudah bulan Juni Udah ini. bisa. Berarti udah nggak bisa ya? Bisa. Silakan kalau mau jadi WP patuh tahun depan. Oh. Sebelum 10 Januari 2025. Atau 2024. Atau pakai 17D. Atau dia pakai 17D jika nilai restitusinya di bawah 5 miliar. Artinya kalau kita ada di bulan Juni ini sekarang yang bisa diproses hanya 9 ayat 4C dan 17C. D. 17D. D. Ya, oke. Itu banyak kira-kira banyak. Ya. Berarti gitu ya kawan pajak ya. Jangan salah pilih karena kalau kata orang tua salah pilih nyeselnya sampai tua. Oh iya. Itu beda cerita kali. Oh lain lagi. Oke, lain lagi. Kalau oh ya gitu ya. Oke, sekarang di WPP Mas 1 ini kan ada banyak tuh yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan ini. Banyak. Nah, boleh di-share nggak Mas Puja apa pengalamannya? Apa aja yang ditolak? Biasanya apa aja yang menyebabkan terjadinya penolakan? Oh ya, satu saya lupa. Kawan pajak, Mas Puja ini jagoan PMK 39 kita ya di sini. Dia salah satu ahlinya. Kalau mau nanya-nanya, nanya dia. Jadi gini Bang Jibo, Ya. seperti yang tadi kita obrolin bareng Pak Agus bahwa kebanyakan kesalahan wajib pajak itu pencontrengan Oh, tadi. nyontrennya ya. Kalau dia memang punya SK risiko rendah, dia punya SK 17C, C. silahkan dicentang di bagian situ. Jangan Namun salah. banyak nih WP yang nggak tahu, dia nyentrangnya di bagian itu padahal dia pengennya 17D itu. Mungkin karena ya salah satu tujuan kita live IG ini kan Ya, mengedukasi. edukasi. Tapi kalau artinya kan kalau salah mencontreng itu kan ditolak ya. Ditolak Pak? Kan pajak ya, ditolak ya. Jadi masih bisa mengajukan lagi kan? Bisa. Nanti pembetulan lagi SPT-nya. Nanti di awal cara mengajukan lewat mana? Lewat masukkan SPT masa. Ini ditolak. SPT masa pembetulan bisa diajuin lagi. Ajuin. Biarpun tidak ada perubahan di nilainya ya, Nggak ada cuman benar. di contrengannya Cuma aja, di tetap contrengan. nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa. Tapi Oke. memang
secara formalnya Ya. harus seperti itu Bang Jibo. Oh, Jadi kebanyakan pajak-pajak gitu, dan ada juga yang dia di atas 5 miliar nggak punya SK nyontennya 17D, nggak bisa dong. Oh Karena iya. kalau 17D maksimal dengan kelebihan bayaran 5 miliar aja. Oh, gue kira nggak bisa karena belum cukup umur. Itu nggak bisa yang lain. Nggak nyampe lain. Oke. Terus begini Mas Puja, jadi kalau dia sudah terima surat keputusan tadi, surat keputusan sebagai kriteria risiko rendah Atau ya, ya, kan, atau BP dengan keputusan sebagai kriteria tertentu, itu SK-nya tuh sampai seumur hidup perusahaan ini jalan atau bagaimana? Sampai seumur hidup selama Ya, WP selama itu ya. tidak disidik Oh, atau dilakukan pemeriksaan atas bukti permulaan. jadi Atau kalau WP kriteria tertentu, dia terlambat memasukkan SPT tahunan, langsung dicabut. langsung otomatis. Ya karena itu WP patuh nih, WP patuh tapi kok SPT-nya nggak patuh. nah, SPT tahunannya dia nggak. Kadang untuk awal WP pajak untuk omset tahunnya berapa SPT-nya Bang? Iya. SPT-nya itu ternyata dia nggak patuh, dia nggak ngajuin perpanjangan penyampaian, terus kemudian nggak nyampe SPT tahunan, langsung kita cabut saja. oh berarti ini kan kembali lagi kan bisa. Ini kan sebenarnya fasilitas. Fasilitas. Ya. Kalau fasilitas itu tidak bisa Maintain ya. dipertanggungjawabkan, di maintain tadi dengan baik, ya fasilitasnya dicabut. Dicabut. Cabut dulu kan pajak. Bukan hak lah ya. Fasilitas berarti. Fasilitas. Itu kira-kira penjawab. Oke. Nah, lanjut nih ke Pak Agus. Siap. Jika terdapat selisih atas pengembalian pendahuluan yang diminta oleh WP, cara mintanya gimana tuh Pak Agus? Oh, sama ini. Selisih itu maksudnya Selisih ini Gimana sama sih? seperti di misalkan begini, Bang Cibo pergi ke warung, bawa uang 10.000 ya, beli makanan 8.000. Jadi kan masih kembaliin 2.000. Sama, pengembalian pendahuluan juga gitu. Mintanya 100, diberikan 80, kan masih ada selisih 20. Nah, 20 ini nggak hilang kawan pajak, tenang saja. 20 aku ini pikir nggak selisih hilang. itu misalnya aku ke sana, Pak Agus ke sini, di jalan nggak ketemu selisih. Oh, itu Bukan ya, bukan. apa ya? Bener Apa sih, ya? bener. Kalau Jawa bilangnya telisipan itu. Pak. Telisipan. Oh ya. jadi ini kan ini selisih ya kan pajak tadi selisih ini. Selisih ini bisa diajukan lagi ya, bisa diajukan lagi. ulang. Jadi nggak hilang. Jadi selisih ini bisa diajukan lagi, diminta kembali, kan kita bicara mengenai pengembalian pendahuluan tadi ya. Ini bisa diminta kembali ya, dengan cara wajib pajak mengajukan permohonan dengan surat tersendiri. Jadi dengan surat tersendiri ajukan saja selisih tadi. Ya tadi kawan pajak minta 100 ternyata cuma diberikan 80. Yang selisih yang 20 ajukan lagi dengan surat tersendiri. Surat tersendiri ya, bukan Surat melalui tersendiri. SPT ya. Nah, kemudian kalau tidak diminta dikembalikan, selisihnya kan tadi 20 ya. Ya. Nah, bisa dua artinya, bisa dikembalikan dengan surat tersendiri, tapi kalau tidak diminta dikembalikan, 20-nya biarin aja lah. Ya berarti SPT-nya dibetulkan saja. Dikompensasi ya. Dikompensasi dengan cara kompensasi istilahnya. Di SPT-nya dia lakukan pembetulan. Ya, pembetulan. Teknisnya Bang Kibo, nah nanti misalkan tadi kelebihan pembayaran 100. 100. Nah, di kolom D kan 100. Ya. 100. Nah, udah dibalikan 80. 80. Nah, 100 tadi di kolom E, di SPT masa PPN di kolom E diisi 80. 80. Nah, sisanya 20. Atas kelebihan yang tidak diberikan 20. 20 atas tadi selisih itu. silakan beli dikompensasi. Kalau tidak dimintakan melalui surat tersendiri Ya. ya, pembetulan Kedua sih, SPT. Pak, ada bisa dikompensasi langsung Bisa atau juga. dimintakan ke surat tersendiri. Yang pasti tidak hilang ya. Yang pasti tidak hilang, nggak hilang. Iya. Nah, tadi tidak hilang. Jadi selisih pajak masukan dan pajak keluaran tadi masih ada, gitu, masih ada. Oke. Cukup, Itu Pak Agus? Siap. Ya, ini ada tambahan nggak Mas Puja sebelum kita akhiri? Itu aja sih Bang. Jadi Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan, Bang. Dapat ya? Dapat Berarti melakukan nggak- pemeriksaan, tidak harus. Tidak harus. Terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau pengusaha kena pajak berisiko rendah yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan. Jadi
jika wajib pajak tadi melakukan melakukan pengeluaran tiap bulannya, dan itu di dalamnya yang pasti harus jadi rumusnya itu jika ada kompensasi. Kompensasi di masa itu, kompensasi dari masa-masa yang kemudian yang lalu, dia pasti akan diusulkan pemeriksaan. Jadi ada pos audit gitu Ada ya. pos audit. Jadi pos audit kan pajak. Karena apa? Kita di sini penelitiannya ya ini Penelitian. Kita Penelitian. nggak lihat nih Nggak formal. ini Materialnya nggak lihat. materialnya seperti apa. Kita cuma lihat Apakah- faktur ini dilaporkan dalam transaksi apa belum. Udah gitu aja. Saya teman-teman kita di fungsional pemeriksa pajak yang akan meneliti kebenaran fakturnya. Berarti nggak meneliti misalnya apakah faktur itu benar bisa dikreditkan apa enggak, penyebab iya. fakturnya Kita timbul formal apa. saja ya. Cacat abangnya kita nggak lihat. Pokoknya dia ada, lawannya lapor, Udah. diakui. Aja itu. Jadi makanya sudah Pak Agus bilang di depan ini penelitian. Penelitian. Nah, Penelitian. Gitu. Itu Mas Yub kira-kira. Oke. Pandangan saya. Oke, demikianlah kawan pajak mengenai bahasan kelas pajak kesempatan kita kali ini di acara One Siniar ya, mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di part 2.